أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم فقهنا في الدين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين Rabbis rohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surah As-Sam ayat 9 dan ayat 10. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, wabil khusus nikmatnya iman dan Islam, sehingga kita hari ini masih istiqomah berusaha untuk menjalankan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu thalabul ilmi. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, panutan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga terlimpah pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya di mana saja berada di antaranya kita semua. Berkumpul kembali kita jalani untuk thalabul ilmi, membaca, mengkaji dan mempelajari ayat suci Al-Qur'an. Sungguh waktu yang begitu cepat berlalu bagi kita semua. Ini menandakan bahwa hidup kita teramat betah di dunia ini. Betah tuh Bu? Gak yang nyebut betah. Betah sadaya lagi. Ya, betah di dunia teh, terlepas dari urusan hutang piutang, urusan kasusah. Yang penting orang mah betah we. Ya, alhamdulillah, sehingga seminggu itu begitu cepat ya. Asa cekeneh cek orang Sunda mengumpul enak geus ngumpul deui. Tetapi alhamdulillah waktu berjalan begitu cepat, justru mengarahkan kita agar tetap bisa berkumpul bersama menuntut ilmu, mentadabburi Al-Qur'an, sehingga waktu berjalan secepat itu kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Asep mencoba mengangkat tentang adab. Ya, yang pertama insya Allah saya kaji tentang adab terhadap diri sendiri. Adab, apa adab? Kita sering mendengar kata adab, tapi kadang-kadang susah untuk diartikan apa adab. Bu, ada yang terang adab. Adab nyepeng Quran, adab thalabul ilmi, tapi naon adab teh ya.
Adab itu ya sumbernya dari bahasa Arab, artinya sopan, ya sopan, lembut. Maka kalau adab terhadap diri sendiri yang insya Allah akan kita bahas, berarti kita punya kesopanan terhadap diri sendiri, menghargai diri sendiri. Nah, bagaimana adab terhadap diri sendiri? Di dalam ayat tadi yang diangkat adalah qad aflaha man zakkaha. Qad sungguh aflaha telah beruntung man zakkaha, orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Jadi kata Allah, sungguh telah beruntung orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh kebalikannya merugi man dasaha, orang yang mengotorinya. Jadi kalau kita punya adab terhadap diri sendiri, kita punya sopan santun terhadap diri sendiri, maka tentu kita akan memelihara diri kita ini senantiasa berada dalam zakah, kebersihan. Bisa dipahami, Bu? Ya. Jadi kesopanan kita, kehalusan kita, kesantunan kita diperuntukkan untuk menjaga diri kita agar senantiasa zakah, bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tentu ini harus diikhtiarkan, harus diusahakan dengan maksimal agar adab terhadap diri kita ini senantiasa terjaga. Apa tujuannya? Tujuannya tentu karena kehidupan kita terdiri dari dua, antara dunia dan akhirat, maka tujuannya adalah ingin bahagia dunia dan akhirat. Itu mah tidak bisa diganggu gugat. Aya nu hayang bahagia di dunia unggul. Atau di akhirat unggul lah, tapi apa yang di akhirat unggul bae dunia mah teu susah di dunia mah ribu ibadah ge. Ya Bu ya. Bu, ibadah getol teh paminu juga dong. Karena repet. Usuk pisan. Ya, usuk pisan kan diantar beda. Ya. Nah, maka kebahagiaan dunia dan akhirat ini menjadi tujuan kita tentunya. Nah, maka dengan adab terhadap diri sendiri, sopan santun terhadap diri sendiri, maka kita pelihara agar diri kita ini senantiasa bersih, terjaga, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 4 poin pada dicatat mangga yang harus kita usahakan agar diri kita senantiasa zakah, agar senantiasa diri kita bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama adalah kita harus mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada abdi mah teu mau jeung kudu taubat. Ya, pada abdi mah tidak melakukan maksiat, nah kudu taubat. Nih, ya. Coba kalau kita melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah fi yaumi mi'atu marrah. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, tubu ilallah, bertaubat kalian kepada Allah. Fa inni, kata Rasulullah, maka sesungguhnya aku atubu ilallah, bertaubat kepada Allah, fil yaumi, dalam satu hari itu mi'atu marrah, 100 kali. Kata Rasulullah, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku pun bertaubat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Rasulullah sudah dimaksum, dijamin masuk surga. Tetapi ternyata Rasulullah mohon ampun kepada Allah dalam sehari tidak kurang dari 100 kali. Kita dijamin masuk surga? Teu atuh dadukan teuing amal ditampin teu. Ya.
Kita mah belum ada jaminan masuk surga. Rasulullah dijamin masuk surga, taubatnya 100 kali sehari. Kita tidak dijamin masuk surga. Taubatnya berapa kali? Pak, 3 kali setelah sholat. 3 kali kali 5 15. Istighfarnya orang mah 15 kali, Rasulullah 100 kali. Padahal sudah dijamin masuk surga. Artinya apa? Artinya bertaubat ini bukan hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang berbuat maksiat, untuk orang-orang yang berbuat dosa, tetapi taubat ini diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman agar tidak lalai dalam bertindak, berperilaku, berakhlak, agar tidak salah. Makanya di dalam ayat lain surah At-Tahrim ayat 8 Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ternyata yang dipanggilnya adalah orang yang beriman. Bukan di sini bukan disatakan ya ayyuhalladzina mujrimun misalkan, wahai orang yang berdosa. Tidak, ternyata di sini dipanggil orang-orang yang beriman. Apa perintahnya? Tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilakum jannatin, dan memasukkan kalian jannatin ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu bayangan keindahan surga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah taubat diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman. Artinya kewajiban bagi kita untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah kurang dari 100 kali mohon ampun kepada Allah, 1 hari 1 malam, padahal dirinya sudah dijamin masuk surga. Ini menjadi ibrah bagi kita bahwa harus bagi kita memohon ampun ini tidak hanya dihitung dengan jumlah ibadah sholat 5 waktu, tapi ternyata di setiap ada waktu dan kesempatan maka mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain ya ayuhan nas, ya. Yang tadi dalam ayat lain Allah berfirman, "Man taba qabla an tatlu asyamsu min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Artinya sebelum kiamat Allah akan senantiasa menerima taubat. Kemudian di dalam hadis lain, innallaha yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'u al-lail hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Sesungguhnya hanya Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan pada siang hari, dan membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari. Demikian hingga matahari terbit dari barat. Artinya Allah Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Seandainya kita berbuat maksiat, berbuat dosa di siang hari, kemudian kita bertaubat memohon ampun, maka malam hari Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Begitu juga sebaliknya, kalau kita bermaksiat di malam hari, kemudian kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membentangkan tangannya menerima taubatnya di siang hari. Semoga kita diberikan ibrah dengan perilaku akhlak uswah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita selaku manusia, namanya juga manusia, al-insan mahalul khata wa nisya. Manusia itu tempatnya hilaf dan salah. Maka
bertaubat ini, memohon ampun kepada Allah ini harus menjadi kunci bagi diri kita agar senantiasa kita menjadi orang yang jakkaha, bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita harus punya sifat muraqabah. Apa muraqabah? Ada yang tahu muraqabah? Muraqabah ini sifat yang dimiliki oleh seseorang, di mana seseorang ini senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat muraqabah ini sifat seseorang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas di daerah mana, benua mana, gelap dan terang, dirinya senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kita pun akan khusyuk, akan ikhlas. Kalau kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat kita mau melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa, maka itu pun akan teringatkan. Karena apa? Karena merasa Allah Subhanahu wa taala sedang mengawasi. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Orang yang muraqabah, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap ibadahnya akan timbul rasa ikhlas. Makanya di dalam ayat lain, wa ma umiru illa liya'budun mukhlisina lahuddin, dan tidak kami perintahkan kepada kalian untuk beribadah kecuali dengan khusyuk, mukhlis, ikhlas, ya. Kemudian dalam ayat lain surah Luqman, wa man yuslim wajahu ilallah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh kepada buhul yang kokoh, artinya kepada tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan kalau kita muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ibadah kita akan khusyuk, perilaku kita akan terjaga, sehingga qad aflaha man zakkaha, akan mendapat keberuntungan orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Maka definisi dari ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak bisa melihatnya, karena memang tidak akan bisa melihat, tetapi kamu harus merasa diri sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat muraqabah menjadi mutlak bagi kita untuk senantiasa menjaga kebersihan diri kita. Singkat saja ya Bu ya, biar waktunya tidak. Yang ketiga, kita harus membiasakan muhasabah. Apa muhasabah? Introspeksi diri. Intinya harus sering menilai diri sendiri daripada sibuk menilai orang lain. Introspeksi ini mutlak harus kita lakukan. Introspeksi dalam ibadah, sejauh mana kekhusyuan kita dalam ibadah, sejauh mana kita rajinnya membaca Quran, sejauh mana kita berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala, bertransaksi, berniaga ya melalui orang-orang fakir miskin. Kemudian sejauh mana diri kita ya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hisab. Dalam bab dosa, sejauh mana dosa yang pernah kita perbuat, sebesar apa kira-kiranya azab yang akan kita terima. Tentu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa
taala. Muhasabah terhadap diri menjadi penting. Makanya kata Sayyidina Umar, hasibu qabla ay yuhasabu. Hisab oleh kalian diri sendiri sebelum Allah yang menghisab. Salah satunya dalam surah yang pernah kita bahas, yaitu surah Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya wa tangdur nafsu ma qaddamat ligon. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tangdur, dan hendaklah memperhatikan nafsu maqaddamat ligon, memperhatikan bekal apa, amalan apa yang sudah disiapkan untuk hari esok. Hisab oleh kita. Kurang tuh ibadah ngesusuca, sholat kira-kira orang lalai itu urus. Ya, ibadah kita itu artinya menghisab kita. Udah capek kita menghisab orang lain. Menilai orang lain mah capek, mulai ujungna kali batur dangdanan beda, sia mah beda kan bayat teh dai sarwa mah meureunnan. Ya. Ningali batur bring ka ditu bring ka dieu, sia teh bring ka ditu. Kan bayat tuh. Penting urang tong bring ka ditu bring ka dieu, urang mah bringna ka pengajian, teu bring ka ditu, bring ka pengajian. Bring ka dieu, bringna ka dieu ka majelis taklim gitu. Ya, jadi hisab diri kita. Jangan sibuk menghisab orang lain. Tuh diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua agar kita senantiasa menjadi orang yang zakah, bersih. Kalau kita menghisab diri kita kan enak, oh itu salah, oh itu kurang. Ya, artinya apa? Kalau salah kita perbaiki, kalau kurang kita tambah, kalau belum kita laksanakan. Itu hisab. Ya. Yang terakhir, ya, seorang yang memiliki qad aflaha man zakkaha, ingin senantiasa berada dalam kebersihan, dia memiliki sifat mujahadah. Ya. Alhamdulillah, ibu ayat ayat tasakuran, ibu-ibu baik kan, asal ceria, ibu ayat tasakuran. Mujahadah ini adalah perang jihad terhadap hawa nafsu. Manusia punya hawa nafsu, tapi hawa nafsu manusia cenderung kepada keburukan, kepada harta, mendorong kepada tamak, mendorong kepada kikir, syahwat mendorong kepada maksiat. Nah, maka bagaimana kita mujahadah, bersungguh-sungguh berjihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu tidak bisa dihilangkan, itu mah fitrah. Kodratnya manusia memiliki hawa nafsu, tetapi bagaimana kita memerangi hawa nafsu yang mendorong pada keburukan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu senantiasa berbisik di dalam hati manusia. Nah, bagaimana kita memerangi agar apa? Agar hati kita yang dibisiki oleh setan tidak terjerumus mendorong kepada amal atau perbuatan yang buruk. Berat itu teh. Melawan hawa nafsu teh beratnya luar biasa. Maka kata Rasulullah, yang paling besar itu bukan perang Badar, walaupun korbannya banyak, tapi ternyata yang paling besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Maka sifat mujahadah harus kita miliki, harus kita ikhtiarkan. Agar apa? Agar kita tetap menjadi orang zakah, senantiasa bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammaratun bisu. Dan aku tidak membebaskan diri dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh pada kejahatan. Jadi manusia tidak bisa menghilangkan nafsu. Itu bukan nafsu sahabat. Malaikat itu bukan nafsu.
Ya, kebayang malaikat bukan nafsu. Makanya malaikat mah ningali ka ditu ka dieu. Bahaya luar biasa. Ya, tapi Allah qadar menciptakan malaikat tidak memiliki nafsu. Kemudian yang tidak punya kesucian apa? Syaitan. Nah, maka manusia itu diantara setan dan malaikat sifatnya. Salah wae moal, bener wae moal. Maka tadi yang pertama dituntut untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengintrospeksi diri, ya, memperbaiki diri, menghisap diri. Kemudian yang keempat, yang ini adalah mujahadah, sifat menekan keinginan hati, keinginan nafsu, keinginan syahwat untuk berbuat salah. Ini yang harus kita usahakan, ikhtiarkan. Karena memang inilah yang faktor yang menentukan, ya, manusia bisa beramal, bertindak baik atau buruk. Yang mendorong ibu datang ke majelis taklim siapa, Bu? Nafsu. Ya, nafsu. Tapi nafsunya bukan nafsu yang buruk. Kan dulu telah dibahas nafsu itu ada beberapa macam, ya. Nah, nafsu itu adalah keinginan. Nah, kalau kita memiliki nafsu, keinginan untuk berbuat baik, alhamdulillah. Tapi masalahnya kadang-kadang nafsu ini, ya, seperti dalam surah Yusuf, inna nafsa la'amaratu bisu. Kebanyakan nafsu itu menyuruh pada keburukan. Maka berhati-hati, kita harus melawan hawa nafsu yang mendorong pada keburukan. Itulah yang disebut mujahadah, berperang melawan hawa nafsu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan agar diri kita senantiasa mendapatkan jakaha, kebersihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan keberuntungan, bisa kita ikhtiar, bisa kita usahakan, bisa kita raih dengan maksimal setelah melihat, mendengar poin-poin. Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa Bu tadi? Ya, yang kedua adalah muraqabah, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga muhasabah, mengoreksi diri sendiri. Kemudian yang keempat adalah mujahadah, menekan, memerangi hawa nafsu.